Kalau Anda ingin meningkatkan penghasilan Anda 10 kali dari sekarang, ya, dari 5 digit ke 6 digit, dari 7 digit ke 8 digit, ya, 10x your business, 10x your penghasilan, ada 7 kebiasaan yang saya lakukan, di mana saya juga membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya juga berhasil menciptakan 10 kali penghasilan di dalam bisnis saya, dalam pekerjaan saya. So, ada 7 kebiasaan ini yang saya akan sampaikan kepada Anda. Dan sebelum itu, saya akan sampaikan kepada Anda, saya sedang mengejar subscribers ke 500.000 subscribers. Jadi kalau Anda suka dengan video ini, Anda jangan lupa nonton, komen di bawah, dan subscribe dan like, dan juga Anda bisa share ke teman-teman Anda karena saya percaya sharing is caring. Kita akan mulai di step yang pertama adalah bagaimana kebiasaan supaya kita bisa meningkatkan income kita 10 kali dari sekarang. Ya, apapun profesi Anda, apapun jabatan Anda, apapun pekerjaan Anda bisa meningkatkan 10 kali dari sekarang kalau Anda ikuti 7 kebiasaan ini. Yang pertama, Anda fokus kepada membagi waktu prioritas. Jadi fokus singkatan dari follow one course until successful. Jadi satu tajam. Ya, saya belajar dari Steve Jobs. Steve Jobs pada saat dia membuat satu produk iPhone, dia banyak sekali dapat ide dari banyak sekali orang-orang yang memberikan ide begini dan sebagainya dengan produk ini. Kenapa Steve Jobs tidak buat ini? Kenapa tidak buat itu dan sebagainya? Banyak produk-produk yang dia ingin dapatkan, ingin ciptakan. Tapi Steve Jobs bilang gini, oke, saya tidak mau. Saya hanya mau fokus satu saja. Jadi semua marketing saya, semua research development saya, semua tim IT saya, semua operation system saya, pokoknya fokus kepada satu produk, yaitu iPhone. Dan dia fokus sampai betul-betul dapat satu produk yang betul-betul brilliant, ya, perfect, dan sangat-sangat presisi dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang saat itu di marketnya. Jadi tujuan saya adalah, saya bukan hanya ingin mempromosikan iPhone, saya adalah saya ingin fokus kepada, kalau Anda fokus kepada satu hal sampai berhasil, Anda akan dapatkan luar biasa. Jadi kalau misalnya contoh Anda di dalam bisnis, saya fokus kepada, saya mau meningkatkan nih, contohnya meningkatkan awareness di konten saya, di Instagram, di YouTube, di TikTok, dan sebagainya. Fokus terus gitu ya, bikin konten terus, bikin konten tiap hari, konsistensi terus. Setiap hari tadinya cuma satu konten, sekarang bikin 3 konten, 5 konten, terus sampai berhasil. Saya yakin pasti Anda akan berhasil. Ya, kalau Anda saat ini jualan, saya tidak bisa closing. Saya selalu gagal closing. Setiap hari saya fokus prospecting terus sampai berhasil. Saya pasti berhasil. Saya pernah punya pengalaman. Saya membawa banyak sekali prospek. Ya, saya ketemu dengan banyak prospek. Saya ketemu dengan banyak orang yang saya pikir dia akan beli. Saya nggak closing. Hampir 10 orang saya bawa. Ya, saya pernah join satu perusahaan MLM. Saya bawa 10 orang. Setiap hari saya bawa 10 orang. Ketemu orang saya bisa bawa ke kantor. 10 orang saya bawa. Setiap orang saya bawa ke kantor. Apa yang terjadi? Saya tidak closing. Kenapa? Saya lakukan dengan cara yang sama. Tinggal saya tidak fokus kepada apakah orang itu adalah orang yang prospek atau suspek. Ya, itu pertama. Jadi langkah pertama adalah kita fokus sampai berhasil. Ya, jangan sampai setengah-setengah. Itu satu. Kedua, fokus kita adalah fokus sesuatu yang berat dulu. Sesuatu yang betul-betul berbobot dulu. Kalau kita dari pagi kerja, pagi misalnya jam 7 pagi, usahakan kita bangunnya lebih pagi. Misalnya jam 5 pagi kita bangun, tidur lebih awal, jam 10. Bangun jam 5, kita doa sama Tuhan. Tuhan berikan jalan supaya kita bisa bekerja dengan maksimal, optimal. Tuhan kasih lancarkan. Setelah kita berdoa sama Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, baru kita fokuskan kepada pekerjaan yang sulit dulu, yang berat dulu. Salah satu buku dari Brian Tracy, judulnya adalah Eat the Frog. Ya, tujuannya adalah supaya kita mengerjakan sesuatu yang berbobot dulu, yang berat dulu, yang susah dulu, yang challenging dulu. Karena kita punya energi yang sangat-sangat positif di pagi hari, kita punya energi yang sangat-sangat semangat, ya, optimis. Nah, lakukan yang susah dulu, yang berat dulu. Apa yang membuat Anda berat? Planning, bikin strategi, bikin sebuah perencanaan yang detail, taktik dan sebagainya. Itu pagi-pagi. Ya, fokus sesuatu yang berat dulu. Kalau kita orang sales, misalnya contoh, kita mesti apa yang kita mesti lakukan? Kita lakukan dulu research dulu, kita simulasi. Mungkin Anda role play dulu dengan teman Anda. Karena bisa jadi mungkin gara-gara role play Anda lakukan dengan Anda mindset yang benar, pagi-pagi state of mind-nya bagus, ya, Anda akan positif pada saat Anda role play lakukannya dengan bagus. Nah, saat Anda ketemu dengan customer, pastinya closingnya lebih tinggi. Saya lakukan itu. Saya semangat, saya role play dengan coach saya, lalu saya lakukan benar-benar sungguh-sungguh, kata-katanya, pertanyaannya, detailnya saya lakukan dengan bagus. Akhirnya apa terjadi? Closingnya pada saat itu closing terbesar saya dengan jumlah rupiah terbesar saya. Kenapa? Karena saya lakukan yang susah dulu, yang sulit dulu, yang challenging dulu di pagi hari. Pagi hari itu kita lakukan yang berat-berat. Kalau Anda tahu sistem time management, ya, model time management, yaitu batu besar, batu kerikil, dan pasir. Nah, kita masukin batu besarnya dulu supaya di dalam gelas yang kosong batu besarnya udah masuk, baru kerikil-kerikil, baru pasir.
Itu yang paling penting. Yang ketiga adalah waktu saat kita kerja, jangan tersabotase dengan pikiran sendiri. Misalnya waktu kita kerja nih, nanti ada deh, nanti kita santai dulu deh. Kita kerja nih, begitu nemu kesulitan, aduh nanti deh, besok lagi deh, dan sebagainya. Akhirnya kita kesabotase dengan pikiran sendiri yang tidak membuat kita fokus untuk mencapai hasil yang kita mau. Jadi kita tersabotase dengan pikiran sendiri, dengan pikiran-pikiran orang lain. Aduh udahlah, nggak usah kerja capek-capek lah, istirahat dulu lah, dan sebagainya. Waktu saat kita kerja, ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tersabotase dengan pikiran sendiri. Nah, itu membuat kita terdistract. Apalagi waktu kita kerja, notifikasi muncul, ini muncul, ada telepon muncul, atau ada apapun segala, email ini itu segala. Jadi terdistract. Akhirnya kita tidak fokus, jadi ke distract, dan akhirnya ke bawah ke sana ke sini. Akhirnya pekerjaan yang harus bisa selesai hari itu terpending besok, lusa, dan sebagainya. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu adalah kita setiap harus connect dengan orang lain. Karena kalau kita hanya fokus kepada diri sendiri, tidak belajar dengan orang lain, tidak ketemu dengan orang lain, kita tidak bisa berkembang. Saya percaya bahwa kalau kita ketemu dengan orang lain, kita belajar dari orang lain, kita akan mengasah diri kita, semakin bertambah, semakin berkembang. So, make sure you don't only focus on yourself, but focus on bagaimana kita bisa connect dengan orang-orang yang menurut kita bisa meningkatkan skill kita, kemampuan kita, dan wawasan kita. Jadi kita connect sama orang-orang yang memang level skillnya di atas kita. Jangan connect sama orang-orang yang levelnya di bawah kita. Bukannya kita memilih, tapi kita fokus kepada orang-orang yang membuat kita semakin berkembang. Jadi you can choose ya dengan siapa kita bergaul, you can choose dengan siapa kita akan connect, you can choose dengan siapa kita akan belajar. Jadi kita juga bisa choose untuk kita membuang, dalam tanda kutip, kita menghindari atau kita menjaga jarak dengan orang-orang yang membuat kita semakin lemah. Bahkan kita hindari orang-orang yang membuat kita akan terracuni dengan pikiran-pikiran yang negatif. Jadi hindari orang-orang yang toksik. Bahkan kita masih connect dengan orang-orang. Kalau kita orang sales, kita pengusaha, pastinya kita mesti connect dengan orang-orang yang memang dia memiliki mindset yang benar, positive thinking, attitude yang benar. Kita mesti connect dengan mereka. Kalau kita orang sales, kita belum dapat closingan, kita prospek, kita bukan hanya prospecting nanya kapan closing, tapi kita connect sama dia. Gimana Pak kabarnya Pak? Maybe something yang saya bisa bantu apa, saya bisa kasih apa. Mungkin kita bisa kasih beberapa hal yang mungkin dia nggak tahu. Pak, saya baca nih dari satu artikel di sosial media, mudah-mudahan ini bisa bantu Bapak tentang begini-begini. Jadi hal itu bisa jadi satu pengusaha itu akan terbantu bukan hanya karena Anda fokus kepada menanyakan apa produk-produknya yang mereka akan beli, bukan fokus kepada menanyakan gimana Pak, kapan belinya Pak, kapan kita bisa order Pak, kapan bisa closing Pak, bukan ke situ, tapi kita connect with them. Yang berikutnya adalah sell your ideas. Maksudnya sell your ideas begini, kalau saya adalah profesinya pengusaha, Anda pengusaha misalnya bergerak di bidang furniture, setiap hari ketemu orang, ketemu teman atau siapapun, Anda cerita tentang bagaimana bisnis Anda di furniture, apa yang Anda bisa merasa bagus kalau orang beli furniture dari produk-produk Anda ceritakan your ideas, bagaimana konsep-konsep supaya saat ini teknologi dengan gabungan dengan furniture ini lebih bagus, atau mungkin lifestyle-nya customer kita, ataupun perubahan dari sisi model furniture dan desain itu sesuaikan dengan model customer zaman sekarang. Itu Anda mesti ceritakan, what is your idea, apa pemikiran Anda, apa konsep Anda. Jadi setiap hari itu saya mesti ceritakan apa yang menjadi pemikiran saya kepada orang lain. Selling the idea. Itu kalau kita ceritakan itu, artinya kita confident tentang apa yang kita akan berikan manfaat buat orang itu. Dan dengan demikian, Anda akan meningkatkan confidence level Anda. Banyak orang punya ide bagus, tetapi tidak semua orang bisa jual idenya. Seperti Donald Trump bilang, many people have great ideas, but not many people can sell their ideas. Jadi, they're not successful. Ya, orang-orang yang bisa menjual idenya, pemikirannya, konsepnya, cara dia bagaimana meyakinkan orang dengan apa yang menjadi pemikirannya, itu adalah orang-orang sukses. Anda lihat, orang-orang sukses lalu dia cerita, hari ini saya begini-begini, saya percaya gini-gini, dia punya satu konsep, pemikiran, ya, cara dia melihat sesuatu, dia punya satu pemikiran itu, dan dia bisa ceritakan kepada orang lain. Nah, itu yang artinya orang tersebut punya satu confident level. Jadi kalau kita sebagai pengusaha, kita jangan diam aja, ya, setiap hari mungkin kita cuma yang diceritakan kepada orang lain adalah hanya komplain, atau hanya kita mengeluh, atau hanya kita mungkin merasa, wah bagaimana kondisi saat ini terpuruk. Jadi kita ceritakan keterpurukan kita ceritakan masalahnya kita. Orang akan merasa, lu kok cerita masa lalu ceritain. Justru kita mesti ceritakan sama orang lain bahwa bagaimana kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada, bagaimana kita bisa melewati hal-hal yang saat ini kita merasa sulit, kita lewati, kita ceritakan sama orang lain. Dan dari situ kita orang lain bisa belajar, oh iya, lu hebat banget ya, lu kok bisa ya mengatasi masalah seperti ini. Dan orang melihat kita jadi seorang yang sukses. If you want to become a successful person, you make sure that
apa yang Anda sampaikan itu sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai sesuatu yang membuat orang tambah lemah, tambah lesu, tambah jadi down, tambah jadi mungkin mereka yang tadinya semangat jadi merasa aduh saya jadi takut, khawatir. Nah, itu berarti sesuatu yang salah. Jadi fokus kepada selling yourself, artinya selling your idea, selling the product. Kalau kita orang sales, seberapa sering kita menceritakan produk kita, seberapa sering kita menceritakan kita punya keunggulan dari produk kita, seberapa sering kita menceritakan bagaimana produk kita bisa bantu orang lain. Jadi saya melihat orang-orang yang sukses ya, orang-orang sales yang sukses, mereka menceritakan setiap hari. Bahkan saya melihat ada orang sales yang tiap hari dia cerita tentang produknya, tentang keunggulannya. Ada orang bilang, lu jualan terus setiap hari. Kita bilang, masa bodoh lu mau bilang gue jualan kayak mau dibilang apa, gue yang penting tidak merugikan lu kan. Apa yang gue sampaikan akan membuat lu lebih bagus, membuat lu lebih benar-benar bisa memberikan manfaat kan. Kenapa lu komplain tentang apa yang gue lakukan? Ya mungkin lu kalau merasa terganggu ya nggak apa-apa. Ya mungkin kita nggak usah lu jadi harus ofensif gimana. It's okay. Jadi kita jangan terlalu peduli tentang bagaimana orang memandang kita. Yang penting adalah bagaimana kita memberikan manfaat buat orang lain. Yang penting adalah bagaimana apa yang kita lakukan ini kita bermanfaat, kita tidak merugikan orang lain. Kita aja memberikan satu benefit, satu opsi untuk mereka. Nah itu. Jadi selling the idea, selling your product, selling the concept, apapun itu. Ya, jadi bukalah pikiran Anda, bukalah mindset Anda, bukalah konsep Anda supaya orang bisa tahu, oh ini ya, oke, makasih ya, sharingnya bagus ya. Nah, pengetahuan Anda akan bertambah semakin Anda men-sharingkan kepada orang lain. Itu selling the idea. Nah, berikutnya adalah kita selalu begini, di dalam waktunya kita, setiap hari kita dikasih waktu 24 jam di planet bumi, ya. Jadi kita setiap hari dikasih 24 jam, itu apa yang kita lakukan? Ada beberapa orang yang melakukan waktunya dengan micromanagement. Jadi setiap hari dia melakukan hal-hal yang sangat-sangat kecil ya dibandingkan dengan hal-hal yang besar yang harus dilakukan. Jadi maksudnya hal kecil gini, misalnya contoh, kalau saya seorang pengusaha, saya tidak akan setiap hari ngerjain hal-hal yang administrasi ya. Bukannya saya tidak mau, tapi hal-hal itu kecil dibandingkan saya melihat opportunity apa yang bisa diterapkan di bisnis saya. Saya melihat ada kesempatan apa, ada peluang apa, ada sesuatu update apa yang saya bisa terapkan di bisnis saya. Ada satu teknologi apa, ada satu sistemasi apa, ada satu ilmu apa, strategi apa, itu yang saya akan cari. Atau saya ketemu dengan orang, opportunity apa ya, bisa peluang apa ya, saya bisa make money. Bagaimana saya cuma bisa grow my business, itu yang harus dilakukan. Jadi kita mengganti ya waktu-waktu kita yang selama ini kita luangkan untuk administrasi, kita ganti dengan waktu-waktu yang kita bisa grow, ketemu dengan orang, ketemu dengan relasi, kita networking, kita belajar dari coach supaya kita berkembang terus. Kalau kita fokus waktunya lebih banyak ngerjain hal-hal yang administrasi, sifatnya yang kecil-kecil, itu kapan kita bisa berkembang? Ya, ada beberapa pebisnis yang saya lihat dia fokus hanya satu bidang. Pokoknya saya cuma fokusnya di sini nih. Ya setiap hari keuangan, administrasi terus di situ. Itu yang kita fokuskan, hal-hal kecil gitu ya. Bagaimana supaya memang itu penting, tapi sebetulnya itu bisa disistemasikan, bisa didelegasikan kepada orang yang tepat. Sebaiknya, coba kalau kita pikirkan, kita begini, ada satu, kalau Anda lihat analoginya adalah MacGyver dan McDonald's. MacGyver, dia sangat pinter banget, cerdas banget, di dalam situasi apapun dia dikurung, dia dijebak di satu lokasi di mana dia dikunci dan sebagainya, tidak bisa keluar. Tapi gimana caranya dia punya akal bisa keluar dari situ. Itu MacGyver. Very good at fixing things. Tapi McDonald's, terutama Ray Kroc, bukan McDonald's Brothers ya, tapi Ray Kroc. Ya, coba lihat bagaimana yang dia lakukan. Dia bisa menduplikasi, bahkan memultiplikasikan sistemnya. Saat ini McDonald's salah satu perusahaan yang terbesar di dunia berkat mindset yang tepat, adalah berkat dia membuat bisnisnya itu semakin bisa memultiplikasi dan bisa di seluruh dunia bisa ada konsep seperti itu dan akhirnya diikuti dengan banyak bisnis-bisnis lain. Tapi mulainya dari McDonald's punya konsep, yaitu Ray Kroc. McDonald's punya sistem bagaimana menciptakan burger dengan waktu cepat, 10 nggak sampai 10 menit, bahkan cuma 5 menit sudah tersedia. Tapi bagaimana sistem itu diduplikasikan, dimultiplikasikan, dan bahkan diterapkan di seluruh dunia, itu karena Ray Kroc punya mindset, punya cara seperti itu. Jadi dia fokusnya adalah bagaimana make it big, bagaimana bisa multiplikasi, bagaimana sistem ini bisa diduplikasikan. MacGyver fokus kepada fixing things. Nah, are you MacGyver or are you McDonald's? Punya konsep, up to you. Ya, tapi kalau menurut saya, kita dikasih waktu singkat, ya, 24 hours a day. Itu sudah dipotong waktu tidur, waktu makan, waktu berdandan, waktu mandi, waktu transport, itu udah habis tinggal 12 jam. Nah, di dalam 12 jam itu Anda melakukan untuk apa? Untuk micromanagement time atau macro management time? Mana yang Anda rasakan bisa berbobot dan sesuai dan bisa
mendekat kepada mimpi Anda, kepada goal Anda. Coba Anda pikirkan. Bisa jadi ya masalah utamanya bukan hanya di strategi ataupun di cara Anda misalnya melakukan mungkin penjualan Anda, marketing dan sebagainya. Bisa jadi masalah utamanya adalah di time management Anda yang harusnya lebih bisa produktif. Produktif bukan artinya sibuk. Sibuk sama produktif sangat-sangat beda. Sibuk kita melakukan hal-hal yang makro, yang kecil-kecil, micromanagement. Tapi produktif adalah dalam satu hari kita bisa mengerjakan banyak pekerjaan. Ya, kalau kita satu hari cuma bisa mengerjakan, oke, saya ngerjain administrasi beres, penagihan beres, cukup itu. Tapi bayangkan, kalau satu hari saya bisa, bukan hanya saya yang beres, tapi masing-masing tim saya juga bisa mengerjakan dengan baik. Itu namanya makro dan produktif. Pertanyaannya gini, Coach, saya mau tanya nih Coach, itu ngomongnya gampang. Betul. Ya, aslinya tidak gampang. Yes, that's why I'm doing it. That's why saya lakukan itu dan saya buktikan. Ternyata kalau saya fokus kepada mikro, saya akan dapat sangat kecil. Makanya saya bisa grow my business 10x because I'm doing macro management in my time. So I'm not focusing on MacGyver. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi if you doing that, ya, berapa lama kita akan wasting the opportunity, wasting the time, wasting the energy, wasting the money, the opportunity yang akan datang kepada kita. Jadi saya choose untuk pilih waktu saya eliminate waktu-waktu yang membuat waktu saya terbuang micromanagement, saya fokus ganti dengan micromanagement. Ya, MacGyver into McDonald's. Berikutnya, kita juga harus masukkan pikiran kita atau bagaimana kita membangun your authority positioning di sosial media. Sekarang eranya konten, eranya kita membangun building our business, our brand, our personal brand, our business brand di dalam sosial media di era konten. Jadi apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita, apapun posisi kita, kita harus membangun konten. Kenapa? Karena disitulah authority positioning kita jelas. Orang jadi tahu siapa kita. Oh, kamu adalah sales asuransi. Oh, kamu adalah sales elektronik. Oh, kamu adalah pengusaha di bidang furniture atau di bidang apapun, sepeda atau apapun itu, ya kuliner apa. Anda jelas positioningnya sebagai siapa. Zaman sekarang, CEO itu justru harus buat konten. Ya, kalau CEO nggak bisa buat konten, gimana bisnisnya bisa dikenal? Ya, memang kita bisa pakai iklan, bisa pakai influencer, bisa. Tapi akan lebih baik kalau ownernya yang bikin konten. Kenapa? Owner itu lebih passionate. Dia tahu visi dia mau kemana. Banyak dari owner yang nggak tahu visinya kemana. Jadi setiap hari cuma running their business, they don't know the vision. Makanya kalau owner yang punya visi yang jelas, dia tahu waktu dia bikin konten, waktu dia bikin sesuatu di dalam sosial media, dia tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia sharingkan, karena dia tahu apa yang dia tuju. Nah, jadi zaman sekarang itu tidak usah malu untuk membuat konten. Nggak perlu harus tonjolin muka juga langsung, nggak apa-apa. Tapi at least you are showing other people, you are showing the audience, the market, in global market, that here is my company, here is my product, here is my service. You show them, build the content. Ya, kalau Anda nggak punya konten, bagaimana orang bisa tahu? Dengan begitu banyaknya bisnis, begitu banyaknya entrepreneur di dunia ini, begitu banyaknya orang-orang yang melakukan hal-hal yang dengan macam-macam produk, kalau kita nggak punya konten, Anda akan pasti ketinggalan. Coach, tapi saya ada lihat orang lain bikin konten bagus. Anda jangan compare dengan orang lain yang kontennya udah lebih bagus daripada Anda. Nggak usah compare sama mereka. Mereka udah bertahun-tahun bangun konten. Anda mungkin baru awal. Nggak apa-apa. Compare Anda sendiri dengan Anda sebelumnya. Jadi kalau Anda compare 2025 dengan Anda 2024, 2024 Anda nggak punya konten, 2025 Anda punya konten, itu kan lebih bagus. Jangan compare sama orang lain yang, wah dia udah bagus nih, udah banyak nih followersnya, udah banyak subscribersnya. Iya, kita bisa terinspirasi dari mereka. Hebat. Tapi kita bandingkan sama kita dulu. Jadi intinya adalah you have to upgrade your version. Kalau dulu saya versi 3, sekarang saya versi 4. Kalau dulu saya versi 5, sekarang saya versi 6. Ada beberapa yang saya, kalau versi 6 masih ketinggalan, saya langsung loncat ke versi 7. Boleh. Ya, saya sendiri, saya versi 5 tahun lalu, sekarang saya mau versi 10. Upgrade-nya 5 level. Makanya saya massive action. Ya, when you want to get your success, 10x your success, you have to do massive action. Coach saya selalu bilang gini, massive action, massive result. Kalau kita punya action yang besar, ya action yang banyak, maka hasilnya banyak. Tapi kalau actionnya kecil-kecil, micromanagement, bisa sih ada hasil, tapi kecil-kecil. Wasting the time, wasting energy, wasting the money, wasting yourself. Yang saya lakukan itu adalah 7 kebiasaan yang saya lakukan, dan saya upgrade Marvation dari versi 5 ke versi 10. Nah, kalau Anda mau belajar bagaimana caranya saya membangun bisnis saya, Anda bisa nonton video di bawah ini. So, saya Hendra Hilman, salam pengusaha.